Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Oma Gede Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keluarnya asap putih dari knalpot ya. Keluarnya asap putih dari knalpot ini disebabkan oleh beberapa hal. Kita akan bahas itu satu persatu secara lengkap dan ringkas biar teman-teman gampang memahaminya. Ini buat teman-teman yang masih pemula ya. Kalau udah pada mekanik yang handal, udah pada senior, saya yakin ini sudah pada paham. Tapi buat teman-teman yang masih pemula, saya rasa nggak ada salahnya saya berbagi pengetahuan saya sebisa saya kayak gitu ya. Kita akan bahas penyebabnya itu apa saja satu persatu secara lengkap dan ringkas biar gampang dipahami. Oke, simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Nah, sebenarnya asap putih yang keluar dari knalpot itu hanya disebabkan oleh satu hal saja, yaitu masuknya oli atau pelumas ke ruang bakar. Ruang bakar tuh yang ini ya. Jadi oli itu masuk ke ruang bakar sehingga dia ikut terbakar. Efeknya apa? Efeknya gas buang yang dihasilkan itu keluar dari knalpot dalam bentuk asap putih. Nah, kayak gitu. Itu penyebab satu-satunya sebenarnya. Tetapi penyebab oli atau pelumas bisa masuk ke ruang bakar itu disebabkan oleh beberapa hal. Nah, itu yang akan kita bahas. Kayak gitu ya. Oke, penyebab yang paling umum dan paling sering terjadi itu adalah rusaknya dinding silinder dan juga piston. Ya, rusaknya dinding silinder dan juga piston. Itu bisa disebabkan karena kualitas pelumas yang nggak bagus atau penggantian pelumas atau oli yang nggak rutin. Ya, nggak rutin. Jadi kita terlalu mengabaikan penggantian oli atau pelumas. Itu efeknya jangka panjangnya akan terjadi kerusakan di dinding silinder dan juga di pistonnya, atau bahkan kalau sudah parah sampai habis misalkan olinya karena terlalu lama ya, namanya pelumas itu pasti akan akan menguap sehingga dia lama-kelamaan juga akan habis terbakar karena panas. Ya, bukan habis terbakar, habis memuai karena panas. Nah, kalau sudah parah itu bisa kayak gini juga. Tuh. Si pistonnya tuh nggak kuat nahan panas sehingga terjadi sesuatu hal yang ekstrim, bisa kayak gini. Ini punya motor Mio M3 kali ini. Itu efeknya kayak gini, terus otomatis dia nabrak ke klepnya juga, klepnya akhirnya kena juga. Terus si stang pistonnya, ntar dikira iklan nanti. Nah, pen pistonnya sama stang sehernya itu jadi ngancing. Ini ngancing nih, ngancing jadi satu. Sebenarnya sih bisa ini kita buka, kita press, ini bisa keluar, tapi pasti cacat. Saya jamin pasti cacat ya. Dan solusi terbaiknya harus kita ganti kayak gini. Kita ganti stang seher atau conrod. Nah, itu gara-gara apa ya? Gara-gara kitanya yang lalai, nggak ngerawat motor kita, nggak ganti oli kita. Nah, efeknya kayak gini ya. Baik, kita singkirkan, kita balik lagi ke pembahasannya. Nah, kualitas pelumas yang buruk, terus penggantian pelumas yang nggak rutin, efeknya dinding silinder dan piston itu bisa rusak. Nah, rusaknya ini bisa terkikis. Ya, terlihat baik-baik saja kayak gini, termasuk baik-baik saja ya, nggak ada lecet, nggak ada bekas ngejim, nggak ada gesekan-gesekan juga nggak ada, terlihat baik-baik saja, hanya kotor saja. Tetapi ketika kita ukur, kita nggak bawa alat ukur sih ya, ketika kita ukur ternyata jarak diameter si dinding silindernya ini sama ring pistonnya itu gap atau jaraknya itu terlalu jauh, sehingga memungkinkan oli ketika kita langkah usaha ke belakang ya, langkah usaha, maka oli yang di dinding silinder itu akan tertinggal ya, akan tertinggal. Ketika langkah buang, maka dia akan terdorong ya, masuk ke ruang bakar. Dia akan mengendap di sini
dan akan terbakar ketika dia langkah kompresi. Ketika langkah kompresi dia akan ikut terbakar, efeknya gas buangnya akan keluar melalui knalpot dalam bentuk asap putih. Nah, kayak itu adalah penyebab yang pertama, dan paling sering terjadi. Oke. Terus penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua itu bisa karena kondisi klep yang nggak baik. Nah, kondisi klep yang nggak baik. Kondisi klep yang nggak baik ini bukan bukan pada bagian payungnya ini, ya, tapi pada bagian batangnya, pada bagian batang klepnya yang masuk ke per ini ya. Kondisinya dia aus bisa, terus ada gesekan-gesekan juga bisa. Kalau aus efeknya apa? Biasanya kayak gini ya. Kalau kita terlalu mengabaikan penggantian oli, penggantian pelumas, otomatis kondisi mesin itu akan terlalu panas. Karena fungsi dari pelumas itu selain untuk pelumasan, selain untuk melicinkan atau mengurangi gaya gesek, dia juga sebagai pendingin. Ya, sebagai pendingin. Kalau kualitasnya yang terlalu buruk atau terlalu lama nggak kita ganti, maka kualitas pendinginannya juga akan buruk juga. Efeknya apa? Efeknya seal klep, ya, namanya seal klep tuh bahannya pasti dari karet, itu akan mengeras. Nah, seal klep yang mengeras itu bisa menggesek-gesek batang klep sehingga batang klepnya jadi aus. Akibatnya apa? Akibatnya oli itu bisa masuk ke dalam ruang bakar melalui celah yang dihasilkan antara seal klep dan juga batang klep. Kalau seal klepnya sudah keras, otomatis dia nggak ada kemampuan untuk menahan oli, atau nggak punya kemampuan untuk menahan pelumas, kayak gitu. Efeknya ya dia masuk ke ruang bakar melalui batang klepnya dari sana, masuk melalui sini dan ikut terbakar juga. Nah, kayak gitu ya. Itu adalah penyebab yang kedua. Penyebab yang terakhir yang bisa dibilang ini jarang terjadi juga, tapi ya nggak jarang terjadi sih, sering juga terjadi, tapi memang nggak terlalu populer kayak gitu ya, nggak terlalu populer untuk motor-motor yang baru. Ini biasanya sering terjadi untuk motor-motor yang sudah lama. Penyebabnya apa? Penyebabnya oli itu masuk dari jalur pompa oli yang menuju ke sini, ke atas sini. Itu kan melalui celah yang ada di salah satu lubang yang ini ya, salah satu lubang yang ini. Saya nggak sebutkan yang di mana karena beda motor beda ya. Salah satu lubang baut ini. Nah, itu akan keluar dari sana lalu menuju ke sini, ke komponen yang ada di cylinder head ya, termasuk pelatuk atau rocker arm dan juga knock as atau camshaft. Nah, kayak gitu. Lalu masuknya oli itu ke ruang bakar lewat mana? Nah, lewatnya adalah antara celah silinder ini dan juga silinder headnya. Celah, jadi melalui pak atau packing, melalui pak yang kualitasnya sudah nggak bagus, atau bisa juga karena permukaannya ini nggak rata. Biasanya motor-motor lama itu kan kalau membersihkan bisa kita pakai pisau atau pakai apa. Nah, itu kan kadang-kadang terjadi gesekan-gesekan ya, atau terjadi alur-alur. Nah, itu bisa membuat olinya masuk melalui celah-celah itu menuju ke ruang bakar. Atau juga bisa karena kekencangannya ini nggak rata, atau kurang kenceng. Itu juga bisa menyebabkan oli masuk melalui celah antara silinder head dan juga plugnya. Silinder head, silinder block melalui plug ya, itu bisa masuk. Atau juga bisa karena untuk tipe-tipe motor tertentu itu menggunakan plug silinder itu yang lapis 3. Nah, biasanya lapis-lapis 3 ini kalau kualitas plugnya sudah nggak bagus, itu oli bisa masuk melalui celah-celah itu.
Oli akan masuk melalui celah-celah pak itu, masuk ke ruang bakar dan dia ikut terbakar. Nah, kayak gitu. Itu adalah 3 penyebab utama oli bisa masuk ke ruang bakar yang menimbulkan asap di knalpot. Asap putih ya, bukan asap hitam. Kalau asap hitam nanti beda lagi. Oke, kayak gitu. Itu adalah 3 penyebab utamanya. Nah, videonya sudah selesai. Kita sudah bahas semuanya. Jadi intinya adalah kita harus selalu menjaga kesehatan motor kita. Motor itu yang paling penting sebenarnya apa sih? Sebenarnya yaitu kualitas pelumasan yang bagus. Itu yang paling penting. Di luar itu ya penting, termasuk kondisi tangkinya juga harus kita perhatikan. Kalau tangki itu kosong, motor kita juga nggak akan bisa jalan. Gitu ya. Jadi yang paling penting memang kondisi pelumasan. Mau kita servis atau enggak, itu yang penting pelumasan kita jaga. Oli kita ganti rutin ya. Itu kalau kita nggak pernah servis tapi tetap ganti oli rutin, otomatis itu yang komponen-komponen yang ada di dalam itu akan baik-baik saja. Kayak gitu ya. Kalau Matic beda lagi. Kalau Matic komponen CVT itu penting juga untuk diservis. Minimal kita cek lah kondisinya. Kalau untuk Matic, kalau untuk motor-motor bebek, kalau kondisi rantai kan terlihat. Yang penting ya kondisi olinya kita jaga. Kondisi pelumasannya kita jaga. Kita ganti rutin. Tiap 2000 km itu bagus, atau 2,5 nggak masalah, atau 3000 juga ya masih oke lah, masih nggak masalah. Yang penting kita ganti dengan oli yang sudah sudah terkenal bagusnya. Jadi jangan coba-coba kita ganti dengan oli-oli yang merek baru, yang harganya murah dan kualitasnya diragukan. Kayak gitu ya. Oke, video kali ini saya akhiri. Mungkin kalau teman-teman masih pengen tanya, pengen diskusi, bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab dengan senang hati, sebisa saya, semampu saya, semaksimal yang saya tahu, gitu ya. Oke, video kali ini saya akhiri. Sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.